Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, stambu 083-2018-0110, kelas C5 Agribisnis. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian mata kuliah metode penelitian agribisnis yang berjudul Prospek Pengembangan dan Strategi Pemasaran Usaha Tani Kubis di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Latar belakang, tanaman kubis merupakan salah satu sayuran yang banyak diusahakan para petani di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Di samping karena mudah pembudidayaannya, juga karena kubis banyak mengandung vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Vitamin-vitamin ini sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan terhadap sayur-sayuran semakin meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, sayuran terutama kubis perlu ditingkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengembangan agribisnis sayuran dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu berkelanjutan dari segi usaha maupun pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Menurut BPS Sulawesi Selatan, lahan yang berpotensi untuk pengembangan sayuran cukup luas. Hingga saat ini, pertanian memiliki peran cukup signifikan dalam perekonomian daerah. Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebesar 33,4%. Di Sulawesi Selatan, rata-rata konsumsi sayuran baru mencapai sekitar 35,43 kg per kapita per tahun, masih jauh dari standar konsumsi harapan sehat sebesar 75 kg per kapita per tahun. Menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Selatan, produksi sayuran di Sulsel pada tahun 2009 tercatat 260.995 ton. Menurun 1.810 ton atau 0,89% dibandingkan dengan produksi tahun 2006 yang mencapai 262.776 ton. Penurunan tersebut terjadi sejak tahun 2006 jika dibandingkan dengan produksi tahun 2005 sebesar 207.032 ton. Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kondisi alamnya yang subur sehingga sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian. Desa Bontolojong adalah penghasil kubis terbesar untuk wilayah Kabupaten Bantaeng. Desa Bontolojong di Kecamatan Uluere yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi sangat cocok untuk usaha tani kubis. Penduduknya yang mayoritas adalah petani dan ketersediaan modal dan lahan untuk menjalankan usaha tani kubis sangat potensial untuk lebih dikembangkan. Uluere adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng yang terletak di bagian utara Kabupaten Bantaeng dan juga termasuk salah satu kecamatan yang berada pada dataran tertinggi. Kecamatan Uluere merupakan salah satu kecamatan penghasil sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan di Kabupaten Bantaeng. Karena tanahnya yang subur serta lahan dan iklimnya bagus untuk tanaman komoditi sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan, Kecamatan Uluere menjadi salah satu tempat agrowisata dataran tinggi di Kabupaten Bantaeng. Terlebih lagi adanya hutan desa yang luas sehingga kebijakan pembangunan di desa ini sangat diperhatikan oleh pemerintah. Kabupaten Bantaeng juga termasuk salah satu daerah yang berpotensi untuk pengembangan sayuran di Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terletak kurang lebih 120 km dari arah selatan Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana prospek pengembangan usaha tani kubis di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Kedua, bagaimana strategi pemasaran yang dimiliki petani kubis di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng.
Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui prospek pengembangan usaha tani kubis di Desa Bontolojong, Kecamatan Ulwere, Kabupaten Bantaeng. Yang kedua untuk menganalisis strategi pemasaran usaha tani kubis di Desa Bontolojong, Kecamatan Ulwere, Kabupaten Bantaeng. Manfaat penelitian yang pertama dapat mengetahui prospek pengembangan usaha tani kubis di wilayah Kabupaten Bantaeng. Kedua dapat mengetahui strategi pemasaran usaha tani kubis di wilayah Kabupaten Bantaeng. Tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ariandi pada tahun 2011 mengenai efisiensi pemasaran komoditas melon di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa saluran pemasaran melon yang terjadi di Kecamatan Ambulu terdapat 3 saluran. Saluran 1 yang melibatkan petani, pedagang pengumpul, dan konsumen itu sudah efisien dengan nilai 1,78%. Sedangkan saluran pemasaran kedua melibatkan petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, konsumen sudah efisien dengan nilai 4,03%. Dan saluran pemasaran 3 juga sudah efisien dengan nilai 6,27%. Hal ini menunjukkan bahwa saluran yang pendek yaitu saluran 1 lebih efisien dibandingkan dengan saluran yang panjang yaitu saluran 2 dan saluran 3. Mega Ratnasari di tahun 2015 dengan judul Analisis Pemasaran dan Strategi Pengembangan Usaha Tani Kubis. Pemasaran hasil produksi selalu memiliki pola yang berbeda-beda dalam mendistribusikan hasil produksi, yaitu dari produsen sampai ke tangan konsumen akhir. Saluran pemasaran kubis merupakan suatu alur yang dilalui oleh para petani kubis hingga sampai ke konsumen. Dalam kegiatan pemasaran, kubis membutuhkan perantara untuk memasarkan hasil produksi. Berdasarkan hasil dari penelitian pemasaran kubis di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, memiliki beberapa saluran pemasaran, yaitu saluran pemasaran 1 tingkat, saluran pemasaran 2 tingkat, dan saluran pemasaran 3 tingkat. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian dari Elfrida 2019 mengenai analisis pemasaran bawang daun atau prei dan kol atau kubis, studi kasus pada Desa Jarang Muda, Kecamatan Merdeka, dan Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saluran pemasaran pada komoditas kol atau kubis yaitu terdapat 2 saluran pemasaran. Saluran pemasaran 1 sudah efisien dengan nilai 10,48%, saluran pemasaran 2 juga sudah efisien dengan nilai 14,28%. Hal ini menunjukkan bahwa saluran yang pendek yaitu saluran 1 lebih efisien dibandingkan dengan saluran panjang yang itu saluran 2. Adapun deskripsi dari kubis itu sendiri yaitu merupakan salah satu genus yang memiliki keragaman spesies. Hampir 40 spesies tersebar di seluruh dunia. Sebagian besar tumbuh di daerah beriklim sedang dan beberapa di antaranya bahkan tumbuh di iklim subarktik. Beberapa tanaman umumnya diketahui sebagai crucifer yang sangat dikenal oleh masyarakat karena manfaatnya bagi kesehatan dan kandungan gizinya yang tinggi, juga berguna bagi manusia. Beberapa di antara tanaman kubis-kubisan merupakan sayuran daun dan akar setahun dan 2 tahunan. Kubis-kubisan adalah tanaman herba dikotil setahun dan 2 tahunan. Bentuk 2 tahunan umumnya ditanam sebagai tanaman setahun. Kandungan kimia. Kubis segar mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, vitamin A, vitamin C, vitamin E, tiamin, riboflavin, nisotinamide, kalsium, dan beta-karoten. Selain itu juga mengandung senyawa cyanohidroksibutena, sulforafan, dan iberin yang merangsang pembentukan glutation. Lembaga pemasaran. Menurut Sudiono, lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen kepada konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Lembaga tata niaga atau pemasaran itu memegang
berperanan penting dalam menentukan bentuk saluran pemasaran suatu komoditas. Lembaga pemasaran ini melakukan berbagai kegiatan fungsi pemasaran yang meliputi pembelian produk, sorting atau grading, yaitu membedakan barang berdasarkan ukuran atau kualitasnya, penyimpanan, pengangkutan, processing, atau pengolahan. Pola-pola pemasaran yang terbentuk selama pergerakan arus komoditi pertanian dari petani produsen ke konsumen akhir ini disebut dengan sistem pemasaran. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara yang paling tepat dalam upaya meningkatkan volume penjualan. Caranya ialah dengan menerapkan harga, promosi, serta saluran distribusi terhadap barang dan jasa yang biasa memberikan kepuasan kepada konsumen. Strategi pemasaran tersebut adalah strategi tentang marketing mix, yaitu price atau harga, produk, promotion atau promosi, dan place, yaitu tempat. Pemasaran merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam perusahaan, di mana dengan pemasaran yang tempat dapat menentukan volume penjualan dan posisi perusahaan di pasar. Penguasaan pangsa pasar sangat tergantung kepada kemampuan untuk memanfaatkan strategi pemasaran dalam perusahaan, seperti bagaimana mempromosikan suatu harga produk. Yang kedua, bagaimana strategi harga dengan pesaing yang ada. Yang ketiga, bagaimana kebijakan promosinya. Yang keempat, bagaimana proses distribusi yang tepat. Dan yang kelima, bagaimana mengenali lingkungan pasar. Adapun kerangka konseptual penelitian saya kali ini yaitu bisa kita lihat pada slide, yaitu usaha tani kubis menghadapi berbagai masalah-masalah yang dapat menghambat dalam pengembangannya. Usaha tani kubis memerlukan ketersediaan input produksi, kelayakan usaha tani secara finansial, sehingga perspektif untuk dikembangkan. Selain itu, usaha tani kubis memerlukan saluran pemasaran yang efisien. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian atau dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap masalah penelitian. Adapun hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, diduga usaha tani kubis menghadapi masalah-masalah yang dapat menghambat perkembangan usaha. Yang kedua, saluran pemasaran kubis efisien. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian mengenai prospek pengembangan dan strategi pemasaran usaha tani kubis ini akan dilaksanakan di Desa Bontolojo, Kecamatan Uluwere, Kabupaten Bantaeng. Penentuan daerah penelitian ini ditentukan secara sengaja atau purposif, berdasarkan pertimbangan bahwa daerah Bontolojong merupakan sentra produksi kubis. Rencana penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2021. Metode pengambilan data. Metode pengambilan data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data primer, yang merupakan data langsung yang diambil dari objek penelitian dengan menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara, angket atau kuesioner, dan teknik dokumentasi. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi dan sampel yang dimaksud adalah petani kubis dan pelaku pasar. Dalam penelitian ini, jumlah populasi adalah 270 orang dengan pengambilan sampel secara acak sederhana atau simple random sampling, yaitu mengambil 15% dari populasi, sehingga jumlahnya adalah 40 orang. Metode analisis data. Metode analisis merupakan suatu usaha untuk menentukan jawaban atas pertanyaan tentang rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam suatu penelitian. Data yang sudah masuk dan terkumpul dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian. Teknik analisa data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu mengenai yang pertama, bagaimana prospek pengembangan usaha tani kubis di Kabupaten Bantaeng. Kedua, bagaimana strategi pemasaran usaha tani kubis di Kabupaten Bantaeng. Baiklah, itulah tadi persentase
proposal penelitian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.